Kita kan tahu ya, kalau manusia dan makhluk gaib itu beda dunia. Heeh. Tapi ada aja gitu cerita-cerita yang kita manusia dibawa ke sana, ke dunia mereka. Maksud lu diculik setan gitu? Iya bener Bi. Gue ada sih cerita tentang diculik setan gitu. Dan bahkan itu terjadi sama silsilah keluarga gue. Nah sekarang gue mau ngajak kalian berdua buat mundur jauh banget ke tahun 1920-an lah kira-kira. Wow. Lama banget. Iya, dimana itu kejadian mistisnya terjadi ke kakek buyut gue sendiri, Chef Bi. Oke. Jadi gue itu masih keturunan darah sama kerajaan Natal di Sumatera Utara. Kerajaan apa? Natal tuh daerah di Oke. Sumatera Utara. Nah, jadi ada satu masa di tahun 1800-an, ada satu keturunan kerajaan itu tuh yang milih untuk nikah sama yang bukan darah bangsawan juga. Oke. Nah, kan lo berdua paham kan kalau misalnya kalau keturunan bangsawan itu nggak boleh nikah sama yang bukan keturunan bangsawan juga. Iya. Haha. Nah, kalau misalnya mereka memilih untuk nikah sama yang bukan bangsawan, ya tahu dong akibatnya gimana. Iya. Nah, ini terjadilah sama salah satu dari garis keturunan gue. Nah, orang ini disumpahin sama ibunya sendiri karena dia memilih untuk nikah sama yang bukan bangsawan juga. Ibunya ini bilang sampai 7 turunan gak boleh ada satu orang pun yang ngelang kakinya di tanah ini. Tanah ini tuh tanah Natal Sumatera Utara itu. Oke. Oh. Nah, by the way, gue itu keturunan ke-6. Jadi yang boleh ya berarti setelah anak gue ya kan, keturunan ke-7 ke bawah. Nah, di tahun 1920 kakek buyut gue secara gak sengaja nginjekin kakinya di tanah Natal itu. Gue ceritain ya. Oke. Jadi kakek buyut gue itu kalau sekarang nyebutnya staf pemerintah lah. Nah, dia kerja jadi staf pemerintah di Bukit Tinggi waktu itu, waktu pas zaman Hindia Belanda. Nah, saat itu kejadiannya kakek buyut gue tuh masih umur sekitar 30-an lah. Jadi dia masih menjabat aktif dong di pemerintahan. Iya. Nah, ada satu waktu dia itu ditugasin untuk ngelakuin perjalanan dinas sama temen kerjanya berdua Oke. dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Oh, dia berdua nih sama temennya? Ya, berdua. Jadi kalau misalnya mau ngelewatin satu tempat yang di Sumatera Utara itu, dia harus ngelewatin tanah Natal itu. Harus. Untuk nyampe ke tempat dinasnya dia. Betul. Oke. Nah, rencana perjalanan mereka itu 3 hari. Karena yang mereka harus datang itu nggak cuma satu tempat. Jadi di sepanjang Sumatera Barat dan Sumatera Utara ada beberapa tempat yang harus mereka kunjungin buat nyelesain urusan mereka lah. Nah, di tengah perjalanan di hari kedua mereka berdua itu udah nyampe di daerah Sumatera Utara. Nah, sekitar jam 10 malam mereka berdua memutuskan untuk singgah dulu di sebuah penginapan di daerah Natal. Tapi di sini buyut lu nggak tahu kalau dia nggak boleh ke daerah Natal. Nggak tahu Bi, kalau misalnya tahu kan berarti dia udah nolak untuk lewatin daerah Natal dong. Gitu. Jadi kakek buyut gue tuh merasa tidak ada apa-apalah di sana. Iya. Terus. Nah, di tempat penginapan itu karena masih zaman dulu banget, mandinya tuh keluar dari kamarnya. Jadi kayak di sumur. Terus penerangan juga belum ada banyak. Jadi tuh pas mereka berdua itu nyampe, itu tuh gelap banget. Penginapan tuh gelap banget. Gitu. Nah, pas di penginapan itu temennya kakek buyut gue ini melihat ada hal aneh gitu loh yang terjadi sama kakek buyut gue. Lo bayangin, tengah malam tiba-tiba temennya kakek buyut gue ini ngeliat kalau misalnya kakek buyut gue ini lagi kayak ngobrol sama orang di depan sumur. Yang mana pas dideketin di depan sumur itu nggak ada orang sama sekali. Jadi kayak kakek buyut gue itu ngobrol sendiri sama sumur gitu loh Bi, Chef. Aneh. Ya karena temennya nggak ngeliat ada orang sama sekali kan. Iya. Nah, temennya ini ngedeketin kakek buyut gue. Temennya ngajakin tidur, dia bilang, "Ayo mas, tidur. Soalnya kan besok pagi kita harus berangkat lagi." Nah, pas temennya kakek buyut gue ini ngomong,
kakek buyut gue cuma nengok ke belakang, ngelihat temennya, habis itu nolehin lagi mukanya ke arah sumur. Nah terus lanjut ngomong sendiri lagi. Anjrit. Berarti temen kakek buyut lu kayak nggak dianggap gitu dong? Iya. Oke. Nah akhirnya temennya kakek buyut gue memutuskan untuk istirahat duluan. Nah beberapa jam kemudian temennya kakek buyut gue ini kebangun. Dia ngeliat kalau misalnya di kasur sebelah itu kakek buyut gue belum ada. Nah temennya ini ngecek keluar dan dia ngeliat kalau misalnya kakek buyut gue itu masih ada di depan sumur itu. Tapi yang sekarang kakek buyut gue itu lagi berusaha naik ke atas mulut sumur itu. Dan temennya panik dong. Iya. Ngeliat kalau misalnya ada temennya lagi tuh lagi berdiri di depan mulut sumur itu. Nah pas temennya kakek buyut gue ini mau nyamper kakek buyut gue, dia tuh ngeliat Syaf, dari sumur itu keluar sosok perempuan. Dan si perempuan itu tuh lagi berusaha narik kakek buyut gue untuk masuk ke dalam sumurnya. Jadi tuh temennya tuh ngeliat dengan jelas Syaf, ada tangan yang rogoh ke atas gitu, dan setengah kepala cewek dari dalam sumur itu. Nah pas temennya kakek buyut gue ini ngejer, kakek buyut gue ditarik ke dalam sumur itu. Hah? Duh. Sama cewek itu? Sama cewek yang dari sumur itu. Terus Temennya panik dong. Temennya langsung lari, minta bantuan sama orang-orang desa itu buat narik kakek buyut gue dari dalam sumur. Nah di situ katanya warga-warga tuh ngumpul di sumur itu dan berusaha buat nyelamatin kakek buyut gue. Tapi lo tahu nggak, begitu dicari sampai ke dalam sumur itu, kakek buyut gue nggak ada di dalam sumur itu. Badannya nggak ada. Oke, terus Sampai keesokan harinya kakek buyut gue nggak ditemuin. Dan sampai sekarang pun kakek buyut gue nggak tahu keberadaannya di mana. Jadi sampai detik sekarang Nggak sekarang ketemu. nggak ketemu. Jadi bisa dibilang ya gue punya kakek buyut yang nggak ada kuburannya, yang hilang dari peradaban. wah, Dan sampai sekarang gue pun nggak tahu mukanya kakek buyut gue itu kayak gimana, karena kakek buyut gue itu diambil badan dan rohnya ke alam gaib. Berarti sampai sekarang nggak tahu dong itu kenapa kakek lu. Ya itu jawabannya Chef. Mungkin karena garis keturunan atas gue nyumpahin kalau misalnya sampai 7 turunan gak boleh nginjek tanah natal. Ya akibatnya itu kakek buyut gue hilang dari peradaban karena dia nginjek tanah natal itu. aduh. Padahal kakek lu nggak salah apa-apa loh, Dan itu nggak sengaja kan, kakek lu juga nggak tahu. Iya. Kakek gue nggak tahu kalau misalnya ada sumpah serapah yang menimpa keluarga gue dan dia kena imbasnya. Dan ya jadi cerita itu sampai sekarang kalau misalnya keluarga gue ngumpul, ya itu akan selalu jadi cerita yang selalu diulang-ulang sampai turunan berikutnya. Oke. Cerita yang mau gue ceritain ini tuh gue dapet dari teman gue. Jadi ceritanya di sebuah rumah sakit itu ada seorang OB namanya Pak Ahmad. Si Pak Ahmad nih dia kerja sebagai OB tuh dia dapat shift malam. Dia ngebersihin rumah sakit itu di malam hari bareng temen dia yang namanya Hamid. Ini rumah sakitnya sama temen lo disebutin nggak, Bi? Temen gue nggak nyebutin rumah sakitnya di mana. Jadi gue pun nggak tahu sebenarnya rumah sakitnya di mana. Oh berarti temen lo nggak di sana gitu ya? Temen gue nggak di sana. Oke. Oke. Terus Pak Ahmad sama Hamid ini biasanya ngebersihin rumah sakit tuh barengan berduaan. Rumah sakit ini 3 lantai. Nah cuman di satu malam tiba-tiba si Hamid tuh ngide, gimana kalau kita bagi aja nih area pembersihannya. Hamid di lantai 1, Pak Ahmad lantai 2 sama 3. Hamid mikir kayak gitu, ya biar cepet selesai aja ngebersihinnya. Ya udah akhirnya mereka sepakat buat nyebar. Tapi sebelum mereka nyebar tuh mereka ngomong dulu, nanti kalau udah selesai kita balik lagi ke ruangan OB ya. Nanti kita ketemu di sana. Oke. Singkat cerita mereka berdua bersihin.
mulai ngebersihin tuh sekitar jam 10 malam. Dan sekitar jam setengah 12-an tuh Pak Ahmad udah selesai ngebersihin lantai 2 sama 3. Cepet banget memang karena lantai 2 sama 3 nih gak banyak orang berlalu lalang kayak lantai 1 lah. Kalau di rumah sakit tuh siang-siang ramai banget lantai 1. Akhirnya Pak Ahmad selesai, setengah 12 dia balik ke ruangan OB di lantai 1. Tapi pas dia masuk ke ruangan OB, Hamid gak ada. Oke, mungkin Hamid belum selesai menurut Pak Ahmad. Akhirnya udah dia nungguin 1 jam, 2 jam. Itu tuh Hamid gak muncul-muncul. Kemana nih Hamid nih? Akhirnya sekitar jam 2-an lebih, karena dia udah nunggu lama, dia coba nyariin Hamid tuh. Dia cari di sepanjang lantai 1. Dia panggil-panggil, Hamid, Hamid. Nah si Hamid nih gak nyaut. Di malam itu Hamid benar-benar hilang. Akhirnya Pak Ahmad nyari lagi. Dia masukin ke setiap ruangan yang ada di lantai 1. Dan ternyata Hamid tetap gak ada. Sampai akhirnya Pak Ahmad ingat, di lantai 1 itu ada kamar mayat, yang mana dia belum ngecek ke situ. Iya. Akhirnya dia pergi ke kamar mayat. Dia buka kamar mayatnya. Ternyata benar aja, di situ ada Hamid. Dia lihat di situ Hamid duduk ngeringkuk, kayak dia megangin kakinya, nekuk gitu loh. Oh ya, ngerti. Nah di situ tuh Pak Ahmad nanya ke Hamid, Hamid, kamu kenapa? Hamid gak jawab apa-apa. Sampai akhirnya Pak Ahmad tuh kayak nyoba megang dahinya si Hamid, dan emang Hamid tuh hangat di situ badannya. Oke. Ya udah, akhirnya Pak Ahmad bilang ke Hamid, ya udah Mid, kamu pulang aja. Di situ Hamid gak ngomong apa-apa, dia langsung pulang. Oke. Nah keesokan harinya Hamid nih gak masuk. Dan ya akhirnya Pak Ahmad harus ngebersihin 3 lantai rumah sakit tuh sendirian. Jam 10 dia mulai bersihin. Pak Ahmad nih mulai dari lantai 1. Dia ngebersihin seluruh ruangan kecuali 1 ruangan, yaitu kamar mayat. Karena ya Pak Ahmad nih gak berani buat ngebersihin kamar mayat sendirian. Iya. Akhirnya dia nge-skip kamar mayat. Dia langsung naik tuh ke lantai 2. Dia bersihin lantai 2, kelar, bersihin lantai 3. Udah selesai, itu sekitar jam 2-an lah. Dia balik lagi tuh ke ruangan OB. Sampai di depan ruang OB, begitu Pak Ahmad buka pintu ruangannya, dia kaget banget sama apa yang dia lihat. Di saat rumah sakit tuh gak ada orang sama sekali, udah sepi, dia ngeliat ada sesosok genderuwo. Badannya gede banget, hitam, matanya merah, melototin Pak Ahmad, seakan-akan ngehalangin Pak Ahmad buat masuk. Dia diem doang genderuwonya. Iya. Akhirnya karena panik, Pak Ahmad kabur. Dia lari dari ruangan OB itu, dia cari tempat yang aman. Dia lari ke WC di lantai 1 itu. Dia coba ngumpet di dalam kamar mandi, di dalam kloset. Tapi gak lama setelah dia duduk, dia ngerasa di belakang dia tuh ada orang yang ngeliatin dia. Tapi itu dia di dalam kloset. Di dalam bilik kloset. Di dalam bilik kloset. Dan ternyata pas Pak Ahmad ngeliat ke belakang, itu beneran ada genderuwo yang tadi di atasnya dia. Anjing, Ngeliatin dia dari atas. ngikutin berarti. Genderuwonya ngikutin Pak Ahmad. Pak Ahmad makin panik. Dia langsung cabut dari WC. Dia coba cari tempat lain. Dia sampai masukin hampir setiap ruangan di lantai 1. Dan Pak Ahmad nih tetap diikutin sama genderuwo ini. Pokoknya setiap ruangan atau tempat yang didatengin Pak Ahmad tuh, genderuwonya tuh ada juga di situ. Sampai akhirnya Pak Ahmad nih terpojok ke kamar mayat yang ada di ujung lantai 1. Ya udah, dia coba masuk ke ruangan mayat itu Buat ngumpet. buat ngumpet. Dia tutup kamar mayatnya. Dia nunggu beberapa lama, baru tuh si genderuwo itu nggak ngikutin. Akhirnya setelah nunggu beberapa lama itu, dia mau coba keluar dari kamar mayat karena dia udah merasa lega lah, Rasa aman lah. merasa aman. Cuman
pas dia mau buka pintu kamar mayat itu gak bisa. Ruangannya kekunci. Mati. Dia coba gedor-gedor, gak ada yang denger dia dan gak ada yang bantuin, gak ada yang nyamperin dia. Sampai akhirnya dia kayak ngerasa ada orang di kamar mayat itu yang merhatiin dia. Dan setelah dia nengok ke belakang, ternyata dia ngelihat ada kakek-kakek di ujung kamar mayat itu. Terus kakek-kakek ini ngomong, "Kenapa kamar saya nggak dibersihin?" Cing. Nah, ya itu kan kamar mayat ya. Ya, lu bisa asumsikan lah si kakek ini siapa. Iya. Di situ Pak Ahmad tuh, ya dia dengar si kakek ini ngomong, dia panik, dia gemeteran, dan sambil ketakutan dia nyoba buat bersihin kamar mayat itu. Pas Pak Ahmad sambil nyapu tuh, dia tuh masih diperhatiin sama kakek ini. Sosoknya nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Sampai Pak Ahmad ngelap-ngelap segala macem, dia masih tetap diperhatiin. Sampai akhirnya kamar mayatnya udah bersih, kakek-kakek itu tiba-tiba hilang aja. Anjing. Tiba-tiba. Aja dia hilang, nggak ada lagi. Oke. Dari situ Pak Ahmad coba keluar dari kamar mayat, dan akhirnya bisa. Udah nggak kekunci lagi. Udah nggak berarti. kekunci lagi. Pak Ahmad keluar dari kamar mayat, dan akhirnya kebesokan harinya Pak Hamid udah masuk dan kerja lagi sama Pak Ahmad. Si Pak Ahmad nih ngomong ke Hamid, "Saya tahu kemarin kamu kenapa. Kamu ketemu kakek-kakek di kamar mayat kan?" Nah di situ akhirnya si Hamid nih ngaku kalau dia tuh emang nggak bersihin kamar mayat. Makanya para penunggu kamar mayat di rumah sakit itu tuh jadi marah karena kamar mayatnya nggak dibersihin. Sampai akhirnya ya si para penunggu ini minta supaya kamar mayat itu dibersihin yang bener, jangan dilewat-lewatin. Oh, makanya mereka sengaja digangguin ya. Betul. Iya, dan tempat yang paling nggak diikutin sama Gendro itu kan cuman kamar mayat itu kan. Kamar Iya, mayat kamar dong. mayat tadi. Jadi kayak digiring gitu dong OB-OB ini. Iya. Jadi gue mau cerita tentang cerita senior gue. Di sekolah gue tuh ada yang namanya live in. Live in itu tuh kayak lu tinggal di suatu desa dan lu ngikutin semua kegiatan di desa itulah. Ini cerita sekolah apa, SMA lo atau? Iya, pas gue SMA. Kira-kira pas tahun 2019 lah. Oke. Jadi di tahun 2019 itu gue seangkatan, kita tuh live in di desa, pas banget di belakang Candi Prambanan. Tapi gue lupa nama desanya apa. Nah, gue pas live in itu tinggal berdua sama teman gue namanya Audrey. Dan itu tuh beneran desanya yang masih rumah ke rumah pun jaraknya juga jauh, kanan kiri emang hutan dan emang sama sekali nggak ada penerangan. Oh, desaan banget. Masih desa banget, bahkan sinyal pun nggak ada gitu kan. Nah, jadi di dekat rumah gue tuh cuman ada 3 rumah gitulah. Dari 3 rumah itu gue sama Audrey dan teman-teman gue emang janjian kita mau pergi ke suatu rumah yang emang jauh banget dari tempat gue dan Audrey tinggal, karena kita mau kebaktian. Kan gue sekolahnya Katolik kan. Nah, pas gue sama Audrey mau pergi dari rumah, kan di situ kita tinggal masih tetap ada orang tuanya kan. Jadi kayak orang tua asuh kita lah. Namanya Bu Eno sama Pak Eno. Di situ Bu Eno bilang ke gue sama Audrey, "Mbak, nanti pas perginya hati-hati ya. Maksudnya saling jaga satu sama lain, ngomongnya juga jangan ngasal." Di situ kita dengerin kata Bu Eno. Terus abis itu, tapi kan gue sama Audrey penasaran deh. Di situ kita nanya ke Bu Eno, "Emang kenapa, Bu?" Nah, sebelum berangkat, di situ Bu Eno akhirnya cerita lah ke kita. Kurang lebih 4 atau 5 tahun sebelum angkatan gue live in, tuh sempat ada peristiwa yang ngebuat, intinya jadi setiap live in tuh jadi jauh lebih apa ya? Jauh lebih diperhatiin lah kita. Oke. Pokoknya jauh lebih dijaga.
Jadi pas 4 atau 5 tahun yang lalu tuh sempet juga ada kegiatan live in kan. Emang dari sekolah gue tiap tahunnya tuh ada kegiatan live in. Nah ceritain itu peristiwa itu tuh kejadian sama anak yang tinggal juga di rumah Bu Eno, kakak kelas gue namanya Andrew. Nah di situ pas tahun mereka tuh satu rumah masih tinggalnya berempat, jadi masih hitungannya ramai kan. Satu rumah 4 anak gitu. Iya satu rumah 4 anak. Di situ mereka juga sama lagi pengen pergi untuk ke acara kebaktian. Di situ Bu Eno juga ngasih tahu gitu ke mereka kayak, Mas nanti pas berangkat hati-hati, saling jaga satu sama lain, ngomongnya jangan ngasal. Karena yang kayak tadi gue bilang kan, emang desanya emang masih desa banget gitu. Kebaktian itu mulai jam 8 malam. Jadi Andrew sama teman-temannya tuh pergi ya jam 7:30-an lah. Jalan kaki gitu chef ke Iya, tempat kebaktian. jalan kaki. Emang di situ transportasi juga masih amat sangat terbatas. Dan emang dari pihak sekolah juga emang gak dibolehin bawa transportasi kan. Jadi mau gak mau ya emang harus jalan. Oke. Nah itu kan udah gelap ya, sama sekali gak ada penerangan. Iya. Nah mereka tuh cuman boleh bawa lilin karena emang selama seminggu live in tuh HP dikumpulin ke guru-guru. Susah banget berarti. Iya, nah di situ Andrew sama 3 temennya jalan. Dan Andrew tuh emang orangnya iseng banget, terus nantangin gitu loh, jahil usil, nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Nah pas lagi mereka jalan, ya 3 temennya sih diem-diem aja. Ada satu temennya Andrew tuh yang emang penakut banget. Pas lagi selama di perjalanan, Andrew tuh kayak ngisengin, kayak niru-niruin suara ketawa atau gak dia tiba-tiba suka ngisengin nyolek temennya. Sampai akhirnya temennya ngomong kayak, Drew jangan gitu bego, kan tadi udah dikasih tahu sama Bu Eno jangan iseng aneh-aneh gitu kan. Maksudnya kan kayak itu lu bukan di tempat lu, jadi lu masih respect lah. Iya. Udah di situ Andrew masih ngisengin teman-temannya lagi kayak nunjuk-nunjuk pohon, bilang kayak lihat bego ada kuntilanak, ada setan gini-gini. Temennya di situ udah mulai nggak suka dong. Akhirnya ngingetin lagi ke Andrew, udah Drew, kalau misalnya beneran lu yang digangguin gimana bego. Di situ Andrew dengan tenggelam jawab, ya lagi gitu doang masa takut. Nah terus dari situ nggak lama kemudian Andrew capek jalan karena emang jaraknya jauh kan. Akhirnya Andrew nyuruh teman-temannya untuk jalan duluan aja. Di situ ada temannya Andrew bilang, lu emang nggak takut sendiri kan gelap gini Drew. Terus di situ Andrew bilang, enggak lah santai aja. Ya udah temennya yang 3 lanjut jalan ke tempat kebaktiannya. Di situ Andrew istirahat dulu, duduk gitu loh kayak ada batu. Pokoknya di situ dia duduk. Nah di sisi lain kan kebaktian udah mulai kan. Ya kegiatan kebaktian berjalan lancar. Sampai akhirnya yang 3 temen itu kayak saling nanya gitu loh, Andrew mana kok gak nyampe-nyampe. Mereka masih positive thinking, mungkin kayak ya mungkin Andrew gak datang aja kali atau gimana. Atau gak mungkin Andrew balik lagi ke rumah kan. Selesai acara kebaktian, semua murid pada balik ke rumahnya masing-masing. 3 temennya Andrew balik juga ke rumahnya. Pas nyampe rumah, dia nanya ke Bu Eno kan kayak, Bu, si Andrew ada di rumah. Terus di situ Bu Eno ngomong, loh, bukannya tadi kalian berangkatnya berempat? Dari tadi Andrew nggak ada balik ke rumah kok. Nah di situ kan pasti ada hal yang aneh dong. Bu Eno ngerasa hal aneh. Akhirnya Bu Eno langsung sama Pak Eno tuh lapor ke kepala desa di situ, bilang kalau misalkan salah satu anak yang tinggal di rumah dia tuh nggak ada. Akhirnya di situ anak-anak sama sekali nggak boleh keluar rumah dan beberapa warga di dekat desa situ nyariin Andrew kan. Dicariin semalaman nggak ketemu. Sampai kira kebesokan paginya, akhirnya dari pihak sekolah acara diputusin untuk stop gitu, udah nggak ada acara lagi. Karena kan fokusnya untuk nyari Andrew kan. Nah itu tuh Andrew hilang di hari ketiga. Di hari keempat seharian nyari, sampai akhirnya matahari juga udah gak kelihatan, Andrew masih tetap gak ketemu. Di situ Bu Eno panik, Pak Eno juga panik, orang desa juga panik kan. Karena mikir ya Andrew tanggung jawab sekolah sama tanggung jawab orang di desa itu kan. Iya benar. Sampai akhirnya di jam 10 malam tiba-tiba si kepala desa tuh
ngetok ke rumahnya Bu Eno sama Pak Eno. Ah, Kayak tok tok tok, assalamualaikum Bu. Terus kayak iya, ini si Andrew udah ketemu. ah, Terus kayak di mana langsung dong Bu Eno sama Pak Eno keluar, tapi yang 3 anak itu disuruh tetap di dalam kan, karena aturannya masih tetap sama. Nah pas ditemuin tuh di situ Andrew ketemunya dia lagi duduk di atas pohon gitu Pak. Pohonnya emang gede sih, emang pohon yang kayak pohon beringin. anjir. Dia duduk di situ. Akhirnya Pak Kepala Desa yang ngomong, itu si Andrew kan. Terus akhirnya ya udah mak Kepala Desa sama Pak Eno diturunin. Di situ Andrew keadaannya udah kotor, bajunya udah dekil, terus baunya juga udah nggak enak. Terus yang menjijikan dan anehnya adalah di mulutnya Andrew ada belatung Bangsat. keluar dari mulut gitu. Akhirnya ya sama Bu Eno dibersihin dulu, dikasih air minum biar nggak panik. Di situ akhirnya Bu Eno, Pak Eno sama Kepala Desanya nanya, Andrew habis dari mana aja kok bisa ada di atas pohon? Di situ Andrew masih apa ya, tatapannya masih kosong, mungkin karena masih shock, masih panik. Akhirnya Andrew udah mulai bisa ngejelasin, mulai bisa ngeceritain. Jadi dia cerita ternyata dia lagi yang jalannya belakangan, yang dia nyurut 3 temennya duluan. Dia di situ pas lagi duduk sambil ngerokok, ngerasa di belakangnya tuh ada sosok yang badannya tinggi, gede, berdiri di belakang dia gitu. Terus di situ pundak dia ditepuk, dan pas dia nengok, bener aja sosok yang nepok dia tuh kalong wewe. Anjing. Bangsat. Si sosok ini tuh tinggi, besar, perempuan, kukunya panjang, rambutnya panjang, bertaring juga. Nah di situ pas Andrew nengok, Andrew mau teriak, mulutnya tuh langsung ditutup Fuck. sama kalong wewe itu, dan dia nggak bisa teriak sama sekali. Terus akhirnya di situ dia bilang, nah setelah mulutnya ditutup, dia tuh dibawa sama kalong wewe itu ke atas pohon yang dimana dia ditemuin. Berarti si Andrew berasa diangkatnya itu Dia berasa. nyadar, dia sadar. Anjing. 2 hari itu hilang. Dia tuh emang ada di situ sama kalong wewe, beneran. Waktu itu sih Andrew bilangnya kayak beneran dijagain banget. Anjing. Terus akhirnya dia juga cerita ngomong kenapa mulutnya banyak belatung, karena dia dikasih makanan sama kalong wewenya belatung. Bangsat. Aduh. Disuapin paksa. Akhirnya Andrew nyadar kayak mungkin itu karena akibat dia ngomong sembarangan dan nantangin juga kan. Iya. Pasti. Nah, gara-gara peristiwa itu, makanya setiap tahun setelah kejadian itu, perangkatan tuh dikasih tahu kayak beneran diingetin berulang-ulang kali, kayak kalau misal mau kemana-mana baca doa, jangan ngomong yang ngasal, hargain penunggu di sini, karena kan nggak ada yang tahu, dan desanya juga emang masih yang mistis, maksudnya masih percaya. Sekarang tuh dia kayak udah bisa. Anjir. Lo mikir deh, Bi. Biasanya kalau misalnya cerita orang diculik itu kan mereka nggak sadar kalau misalnya mereka diculik kan. Iya. Tiba-tiba pas dibalikin dia udah lupa aja ngapain aja. Kayak temennya si Syafan nih, tapi dia ngerasa kalau misalnya tuh dia disuapin, dia dijagain sama kalong wewe. Anjing, gua Anjing banget. Iya, nggak kebayang banget, gila. Tapi terlalu deh. Taruhlah kita sepakat kalau kita manusia dengan mereka yang di dunia gaib tuh masing-masing punya alamnya sendiri gitu. Iya. Tapi berdasarkan cerita-cerita kita tadi, ya berarti bisa dong kita yang di alam berbeda, kita manusia tuh masuk ke alamnya mereka gitu. Kalau emang beneran bisa ya, gue mau deh cobain main-main ke alam mereka. Ada yang tahu gak caranya?